Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu la taqta' man kana yasilu abaka fayutfa'a nuruk. Bab jangan engkau putus hubungan dengan orang yang menyambung hubungan dengan ayahmu sehingga hilanglah cahayamu. Bab jangan engkau putus hubungan dengan orang yang menyambung hubungan dengan ayahmu sehingga akhirnya hilanglah, padamlah cahayamu. Nah, ini judul babnya Bapak ya. Jadi dalam bab ini artinya seseorang kita dilarang memutus hubungan dengan orang yang punya hubungan dengan ayah kita. Maksudnya dalam hal ini kerabat, bukan kerabat apa? Teman dekatnya, ya. Teman dekatnya. Jangan kita memutus hubungan dengan teman dekat ayah kita. Nah, gitu maksudnya. Kenapa? Karena nanti akan hilanglah cahayamu. Padamlah cahayamu. Maksudnya apa? Kan memutus hubungan dengan teman dekat ayah ini kan maksiat. Yang namanya maksiat bisa menghilangkan cahaya dari diri kita. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan putuskan hubungan dengan orang yang memiliki hubungan dengan ayahmu, menyambung hubungan dengan ayahmu sehingga akhirnya hilanglah cahayamu. Ya, kata Imam Bukhari rahimahullah, akhbarana Bishr bin Muhammad qal akhbarana Abdullah qal akhbarana Abdullah ibnu Lahiq qal akhbarani Sa'd ibnu Ubadah Az-Zuraqi anna abahu qal kuntu jalisan fi masjidil Madinah ma'Amr bin Uthman famarra bina Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu muttaki'an ala ibni akhi fanafadha 'anil majlis thumma 'atafa 'alayhi faraja 'alayhim faqal ma syi'ta Amr bin Uthman marratain aw thalathan fawalladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq innahu lafi kitabillahi azza wa jal marratain la taqta' man kana yasilu abaka fayutfa'a bidzalika nuraka fayutfa'a bidzalika nuruk. Kata Imam Bukhari telah mengabarkan kepada kami Bishr bin Muhammad. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Lahiq. Ia berkata telah mengabarkan kepadaku Sa'd bin Ubadah Az-Zuraqi, bahwasannya ayahnya yaitu Ubadah Az-Zuraqi Al-Ansari berkata, aku pernah duduk di Masjid Madinah. Masjid Madinah, Masjid Nabawi ya. Aku pernah duduk di Masjid Madinah bersama Amr bin Uthman. Amr bin Uthman ini Amr bin Uthman bin Affan. Artinya apanya Uthman bin Affan? Anaknya. Jadi Ubadah pernah duduk di Masjid Nabawi bersama anaknya Uthman bin Affan, namanya Amr. Lalu dia berkata, lalu setelah itu lewatlah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam pun melewati kami dalam keadaan dia bersandar atau bertopang pada keponakannya. Ubadah ketika itu bersama Amr bin Uthman sedang duduk di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, lewatlah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam seorang sahabat Nabi yang mantan pemuka agama Yahudi. Dia masuk Islam. Abdullah bin Salam melewati mereka sambil bertopangan pada keponakannya. Maka Abdullah pun melewati majelis itu. Majelisnya apa? Majelis tadi apa?
Amr bin Uthman dengan Ubadah. Kan mereka lagi duduk-duduk. Majelis saatnya tempat duduk. Dia lagi duduk-duduk, lewat Abdullah Salam, lewat begitu. Nah. Maka summa atafa alaih, setelah dia lewat, Abdullah bin Salam pun merasa kasihan kepadanya. Kepada siapa? Amr bin Uthman, anaknya Uthman bin Affan. Dia lewat, setelah itu dia pun ngerasa kasihan. Akhirnya apa? Faraja alaihim, akhirnya dia pun balik menemui mereka. Mereka itu Amr bin Uthman dengan tadi siapa? Ubadah. Ya. Setelah lewat, rasa kasihan, balik lagi. Masih kenapa? Dia lewat itu dalam keadaan istilahnya dicuekin sama si Amr bin Uthman, nggak terlalu diperhatikan. Maka Abdullah bin Salam pun lewat. Nah setelah lewat yang merasa iba, dia lewat gitu dah, dia balik kepada Amr bin Uthman dan Ubadah Az-Zuraqi. Lalu Abdullah bin Salam pun berkata, "Ma syi'ta Amr bin Uthman." Terserah kamu wahai Amr bin Uthman. Abdullah bin Salam menyebutkannya 2 atau 3 kali. Terserah kamu wahai Amr bin Uthman. Terserah kamu wahai Amr bin Uthman. Terserah kamu wahai Amr bin Uthman. Artinya kalau kamu mau cuekin saya, terserahlah kamu. Terserah kamu. Terserah kamu. Gitu. Demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran, sesungguhnya benar-benar ada dalam kitab Allah. Sesungguhnya benar-benar ada dalam kitab Allah. Abdullah bin Salam menyebutkannya sampai 2 kali. Sesungguhnya benar-benar ada dalam kitab Allah. Kitab Allah di sini maksudnya Taurat, bukan Al-Quran. Jadi Abdullah bin Salam setelah berkata tadi, terserah kamu hai Amr bin Uthman, terserah kamu hai Amr bin Uthman, demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran, sesungguhnya benar-benar ada dalam kitab Allah, sesungguhnya benar-benar ada dalam kitab Allah, jangan engkau putuskan hubungan dengan orang yang menyambung hubungan dengan ayahmu, sehingga akhirnya hilanglah cahayamu. Terus jangan engkau putuskan hubungan dengan orang yang menyambung hubungan dengan ayahmu, sehingga dengan itu hilanglah cahayamu. Nah ini, kalimat ini ada dalam kitab Allah, kata Abdullah bin Salam. Dalam apa maksudnya? Taurat. Diulangin dia sampai, bukan cuman sekali, dia mengucapkannya bukan cuma sekali, tapi sampai 2 kali. Nah ini hadisnya Bapak ya. Hadis ini menunjukkan sesuai dengan judul bab, larangan memutus hubungan dengan orang yang pernah dekat dengan siapa? Ayah kita atau orang tua kita. Kita tidak boleh memutuskan hubungan dengan orang yang pernah dekat dengan orang tua kita. Teman-teman dekatnya, teman-teman mungkin akrabnya selama ini ketika masih hidup. Nah ketika orang tua kita meninggal, jangan putus hubungan dengan mereka. Sambunglah hubungan dengan mereka, karena itu kemaksiatan. Itu bisa menghilangkan cahaya yang ada pada diri kita. Hadis ini, Bapak-bapak, perlu kita ketahui hadisnya dhaif. Hadisnya lemah ya. Tapi maknanya sahih. Artinya kita memang tidak boleh memutus hubungan dengan orang yang pernah dekat dengan siapa? Orang tua kita. Walaupun hadis ini dhaif, tapi kita bisa mengambil dari hadis sahih yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Contohnya hadis siapa? Ibnu Umar kan? Bagaimana dia ketemu dengan Arab Baduy, bayangkan Arab Baduy, Arab yang dianggap terbelakang, pedalaman, primitif. Tapi walaupun begitu, Ibnu Umar setelah tahu dia temannya, anak dari temannya Umar bin Khattab, anak dari teman ayahnya, Abdullah bin Umar yang tadi naik keledai, langsung turun kasih keledai untuk dia. Bayangkan, dia pakai imamah serban langsung diberikan kepada dia. Nah ini wafa namanya, bir ya, termasuk baktinya kepada orang tua itu berbuat baik kepada keluarga, teman dekat ayah, teman dekat orang tua. Jadi walaupun hadis tadi dhaif, lemah, tapi maknanya benar. Hendaknya kita jangan memutus hubungan dengan orang yang pernah dekat dengan orang tua kita. Memutuskan cahaya, kalau cahaya putus itu gelap semuanya. Iya, makanya karena maksiat, ya kan? Karena ilmu itu, iman itu cahaya. Lawannya adalah maksiat, maksiat kegelapan. Ya, makanya di sini menunjukkan tidak boleh kita memutus hubungan dengan orang yang pernah dekat dengan orang tua kita, karena itu maksiat. Maksiat akan membuat kita gelap, hilang cahaya iman dari kita. Walaupun tentu saja tidak langsung hilang, perlahan-lahan.
Karena maksiat itu Bapak tidak maksiat apapun ya, dosa kecil walaupun dosa kecil dan dosa besar ini tidak bisa menghilangkan iman kita secara mutlak, tapi menghilangkannya sedikit demi sedikit. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang muslim tidak kafir karena melakukan apa? Dosa besar. Jadi ketika melakukan dosa besar, seorang muslim masih ada cahayanya, tapi cahayanya makin apa? Redup apa ya? Beda orang melakukan dosa besar dengan orang yang menjaga diri dari dosa besar. Kalau orang melakukan dosa besar, dia masih punya cahaya iman, tapi mungkin udah kayak mau mati gitu loh. Akhirnya gelap ya. Ah itu, iya. Jadi dosa itu nggak bisa menghapuskan ini ya. Orang tua itu udah meninggal, kemana juga meninggal kemana? Anak-anak ya Pak? Anaknya. Ya, itu seperti Ibnu Umar kan? Dia ternyata ketemu dengan Arab Badu ini anak dari temannya Umar. Bayangkan, teman bapaknya. Ah iya gitu. Ya seperti ini. Di sini Abdullah bin Salam itu dia temannya Utsman bin Affan kan. Nah tapi ketika dia menyaksikan Amr bin Utsman, anaknya Utsman ini kayaknya kok kayak cuek banget gitu. Padahal ini teman ayahnya, kok kayaknya cuek didiamin gitu aja. Maka dia disamperin, didekati katanya. Terserah kamu wahai Amr bin Utsman, terserah kamu. Tapi ketahuilah ada dalam kitab Taurat keterangan jangan engkau putus hubungan dengan orang yang punya hubungan dengan ayahmu, sehingga dengan itu hilanglah cahayamu. Nah itu. Jadi di sini kasusnya sama anaknya. Ya, sama ya. Ya mungkin cukup sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan bab baru ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.